Hai GKS Balikpapan, senang sekali bisa menjumpai Anda pada hari ini. Saya berdoa agar iman kita tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saya mengajak mari kita semua terus mengucap syukur di dalam situasi apapun. Sekalipun situasi COVID ini cukup menjadi sulit buat kita untuk kita lewati, tapi saya yakin dan percaya dengan tindakan kita mengucap syukur, nama Kristus dapat dikenal di antara bangsa-bangsa melalui perbuatan kita. So, here we go, GKS News. Demikianlah pengumuman kita dalam 1 minggu ke depan, dan saya mengajak kita semua mari kita persiapkan hati dan pikiran kita karena sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Loving God, loving people, and creating lifestyle. God bless you. Wow, selamat sore Gereja Convention Balikpapan. Kita bagi Tuhan. Mari kita tinggal nama Tuhan dipanggil. Amin. Ya, teman semua, kuat tangan. Siap ya? 1, 2, biarlah semua yang bernafas kan melompat yuk, come on! Mas semua katakan perang dunia, kuasa maut dikalahkan, namamu yang berkuasa, Yesus kau yang kupuja. Mengagungkan kebesaran-Mu, memuliakan semua karya-Mu, Yesusku selamanya. Come on, let's ready. Biarlah semua yang bernafas dan memuji-Mu, kami tinggikan
Yesusku, Yesusku. Thank you Lord. Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau dimuliakan di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan. Dan saat kami memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya bahwa kami berjalan di atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami berjalan di bawah surga yang terbuka. Thank you Jesus. Come on, let's sing. Where would I run to the thrones of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great the love, strong, yes Lord, beautiful, so beautiful. So here I bow. So here I bow
Nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Oh Yesus, thank you Jesus. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Kau Raja segala aja bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Kau terindah dan termulia bagi setiap kami Tuhan. Pada hari ini kita akan bahas satu lagu baru dari Gereja Kemanusiaan Balikpapan. Yesus Kau sungguh terindah. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Aku bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, yang telah ku terima, Kau penuhi hidupku dan ku rasakan damai. Aku berjalan dalam perkenanan-Mu Yesus, dalam setiap langkahku, firman-Mu yang selalu jadi terang bagiku. Yesus, Kau sungguh terindah di setiap musim hidupku. Tangan-Mu yang selalu menopangku di saat ku jatuh. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau yang termulia, Raja yang layak disembah. Ku serahkan hidupku, sebab rencana-Mu indah bagiku. Thank you. Rencana-Mu indah bagiku. Semua katakan, aku berjalan. Aku berjalan dalam
termulia. Yes Lord. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Thank you Jesus. Mari biar jemaat Tuhan saya katakan yuk. Yesus kau sungguh terindah. Biar jemaat Tuhan katakan. Sebab rencanamu, sebab rencanamu indah bagiku. Katakan sekali lagi, sebab rencanamu, sebab rencanamu indah bagiku. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali berkumpul di dalam rumah-Mu. Kami boleh melewati sepanjang minggu, kami melihat bagaimana kemurahan dan kebaikan Tuhan menyertai setiap kami. Kau sungguh yang terindah di dalam setiap musim di dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini mungkin kami mengalami season yang gak enak buat setiap kami. Tapi kami mau belajar bahwa di dalam setiap musim Engkau hadir, Engkau ada, Engkau bersama dengan kami. Dalam setiap musim Engkau mengajari setiap kami untuk bisa terus melihat dan memandang kepadamu Tuhan, bahwa Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau lebih dari cukup untuk segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Bicara bagi setiap kami pada sore hari ini. Sampaikan isi hatimu, sampaikan pesanmu melalui hambamu. Urapi kami semua, urapi hambamu. Bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan mudah terima dan dimengerti oleh setiap kami. Dan juga bagi setiap jemaatmu yang menyaksikan ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Kapanpun, hari apapun, tahun berapapun. Pesanmu akan tetap relevan, tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Dan setiap orang yang siap sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya, wow. So Anda boleh kembali duduk. So selamat sore semuanya. Welcome to the church. Dan saya harap Anda tentunya dalam keadaan yang baik. Dimanapun Anda berada, Anda yang hari ini hadir dalam ibadah offline maupun Anda yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Saya harap Anda dalam keadaan baik tentunya. Dan saya mau apresiasi buat worship team yang hari ini luar biasa banget, beri aplaus buat setiap mereka. Lagu terakhir ini adalah lagu dari karya anak bangsa, karya dari tim worship sendiri, dari GKS Balikpapan. Mereka sudah recording, mereka sudah mastering, dan kita akan publish segera di setiap digital platform yang ada. Dan saya harap kita sendiri aware sebagai orang-orang yang ada di dalam rumah, kita sendiri aware dengan lagunya sendiri, dan karena percaya bahwa lagu ini juga bukan hanya memberkati setiap kita, tapi juga setiap orang yang akan mendengarkan tentunya. So kita masih di dalam tema bulan ini, yaitu More Empowering. Dan hari ini saya akan bagikan khotbah saya yang saya beri judul Dewasa. Katakan sama saya, dewasa.
Saya harap Anda siapkan catatan Anda. Dan buat Anda yang belum terbiasa mencatat, saya mendorong Anda untuk mencatat setiap kali Anda mendengarkan khotbah dimanapun Anda berada. Antara Anda datang ke sebuah ibadah kah, atau Anda nonton ibadah di YouTube kah, pastikan Anda mencatat, karena saya percaya bahwa ketika Anda mencatat, ada begitu banyak hal yang ketika Anda boleh membaca kembali, mereview kembali, itu akan memberkati dan bermanfaat buat Anda. Nah, di Roma 15 ayat 1 dan 2 sebagai ayat pembuka di TPT dalam terjemahan The Passion Translation ya. Dikatakan demikian. Now, those who are mature in their faith can easily be recognized, for they don't live to please themselves but have learned to passionately embrace others in their immaturity. Our goal must be to empower others to do what is right and good for them and to bring them into spiritual maturity. Di dalam terjemahan bebasnya, dikatakan bahwa sekarang mereka yang dewasa di dalam iman dapat dengan mudah dikenali karena mereka tidak hidup untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi telah belajar untuk dengan sabar merangkul orang lain dalam ketidakdewasaan mereka. Tujuan kita harus memberdayakan orang lain untuk melakukan apa yang benar dan baik bagi mereka dan membawa mereka ke dalam kedewasaan rohani. Dengan kata lain, bahwa mereka yang dewasa secara rohani itu mudah dikenali. Seseorang yang dewasa secara rohani mudah dikenali, gak sulit dicirikan dan gampang terlihat. Nah, ciri-cirinya apa? Kenapa kok gampang sekali orang yang dewasa rohani itu terlihat? Mereka adalah orang yang gak selfish. Mereka bukanlah orang yang egois. Mereka bukanlah orang yang mementingkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka yang mau memikirkan orang lain, mereka yang mau melayani orang lain, mereka yang mau caring dengan orang lain, mereka yang mau memimpin orang lain, mereka yang dengan sabar mau merangkul orang lain. Di dalam apa? Di dalam ketidakdewasaan mereka, di dalam sifat kekanak-kanakan mereka, di dalam kebaperan mereka, di dalam ketidakstabilan mereka atau kelabilan mereka. Mereka yang dewasa adalah orang yang sanggup sabar untuk melayani dan memimpin dan merangkul orang-orang yang demikian. Orang-orang yang bergumul di dalam kebiasaan buruk mereka. Orang-orang yang masih bergumul dengan isu yang sama dan yang masih lama. Yang sudah bertahun-tahun di dalam diri dia dan gak pernah beres-beres. Nah, dalam hal ini saya memberikan apresiasi yang besar buat para home leader. Kenapa? Karena mereka mau memikirkan orang lain, mereka mau memimpin orang lain, mereka mau melayani orang lain, mereka mau caring dengan orang lain. Mereka mau dengan sabar merangkul orang lain. Dan ini yang kita perlu pelajari bahwa hari ini. Bahwa tujuan dari setiap kita adalah kita harus memberdayakan orang lain. Sehingga mereka melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Dan membawa mereka kepada kedewasaan, yaitu segambar dan serupa dengan Yesus. Ada sebuah quote dikatakan begini. Dari seorang yang bernama Booker T. Washington, dia ngomong ini. There are two ways of exerting one's strength. One is pushing down and other is pulling up. Ada dua cara menggunakan kekuatan seseorang, yaitu menekan seseorang ke bawah dan satunya menarik orang ke atas. Dan inilah yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya dan inilah yang kita lakukan as a church. Bahwa kita ingin dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kita melayani orang lain, kita caring orang lain, kita memikirkan orang lain, kita peduli dengan mereka, kita dengan sabar merangkul mereka, kita dengan sabar memimpin setiap mereka untuk setiap mereka menjadi orang-orang yang dewasa dan menjadi orang-orang yang lebih baik dari satu waktu kepada waktu yang lain. So, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kedewasaan rohani. Di mana setiap kita bertumbuh serupa dengan Kristus. This is the goal. Ini adalah
tujuannya Allah dalam hidup kita. Kita mesti tangkap ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mesti bulat dengan ini bahwa Tuhan sebagai Bapa kita ingin kita dewasa. Kalau kita sudah berkeluarga, tentu kita ingin bahwa anak-anak kita bukan hanya sekedar dewasa secara fisik, besar secara badan, tetapi mereka juga dewasa secara karakter, mereka juga dewasa secara mental, mereka juga dewasa secara cara berpikir. Mereka juga dewasa dengan bagaimana mereka harus mengambil keputusan di dalam kehidupan mereka. Sehingga pada satu titik ketika mereka sudah menjadi dewasa, mereka yang kemudian akan membesarkan anak-anak mereka di kemudian hari. Di Efesus 4 ayat 13 sampai 15 di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dikatakan begini. Pekerjaan itu harus terus berlangsung supaya kita semua semakin erat bersatu di dalam keyakinan dan pengetahuan kita akan anak Allah. Hendaklah kita semakin dewasa secara rohani dan terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jadi, jangan lagi kita seperti anak-anak yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Sebaliknya marilah kita berpegang terus kepada ajaran yang benar dan selalu mengasihi. Dengan begitu kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam semua sifatnya. Berarti kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia yang adalah kepala atas kita. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam Common English Bible yang dikatakan, God's goal for us to become mature adults, to be fully grown, measured by the standard of the fullness of Christ. Tujuan Allah adalah agar setiap kita menjadi orang-orang yang dewasa. Menjadi orang yang dewasa sepenuhnya yang diukur dengan standar kepenuhan Kristus. Adult yang mature. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada sedikit keterbatasan dalam kata-kata. Adult and mature itu kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan adalah dewasa. Padahal kalau kita tahu bahwa adult and mature adalah dua topik yang berbeda, dua istilah atau dua hal yang berbeda. Karena gak semua orang adult itu mature. Are you with me? Karena gak semua orang yang dewasa secara eksternal, mereka itu mature atau fully ground. Atau bertumbuh secara penuh. Nah, apa yang menjadi ukurannya dari kedewasaan? Apa yang dipakai? Apa yang menjadi standar dari sebuah ukuran kedewasaan? Bible dengan jelas menuliskan kepada setiap kita bahwa kedewasaan itu diukur dengan standar kepenuhan Kristus. Jadi dengan kata lain, dengan semakin kita segambar dengan serupa dengan Yesus, dikatakan semakin kita adalah orang-orang yang dewasa. Jadi nggak ditentukan dari seberapa kita telah lama dibaptis, nggak seberapa lama kita datang ke gereja setiap minggunya. Tidak ditentukan dari itu, tapi ditentukan dari seberapa kita rupa Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti halnya bahwa kedewasaan itu tidak ditentukan dari seberapa usianya seseorang. Karena ada satu titik gini. Saya mau mulai dari sini. Kita semua mulai dari sebuah titik yang sama. Dari sebuah titik ketidakdewasaan. Tetapi tidak semua kita finish di titik yang sama. So, kita mulai dari sebuah titik yang sama, yaitu dari ketidakdewasaan. Tetapi tidak semua kita finish di titik yang sama, yaitu tentang kedewasaan. Kenapa? Karena kedewasaan itu adalah berhubungan erat dengan namanya sebuah keputusan. Kedewasaan secara fisik itu datang seiring dengan waktu. Kalau tadi saya katakan tentang adult, anak saya kalau dari mereka kecil saya terus beri dia makan, kasih dia
rawat dia dengan baik, secara otomatis dari tahun ke tahun dia akan mengalami pertumbuhan secara fisik atau kedewasaan secara fisik, secara eksternal. Anak saya Darren, kalau Anda tahu Anda jemaat yang sudah cukup lama di sini bagaimana dia dulunya, dan Anda lihat dia sekarang, dia tingginya pelan-pelan udah menyamai saya sebentar lagi. Ya, wow, kamu udah semakin tinggi ya. Dan maybe in a few years dia sudah lebih tinggi dari saya. Itu secara usia otomatis. Tetapi kita tahu kenyataannya bahwa kalau kedewasaan secara internal nggak ada hubungannya secara langsung dengan yang namanya bertambahnya usia. Karena ada orang yang sudah rambutnya putih pun mungkin, tapi tetap punya sikap yang tidak dewasa. Tapi ada mungkin orang-orang yang jauh lebih muda, tapi mereka sudah punya kematangan dan kedewasaan di dalam diri mereka. Anda ngerti maksud saya? Karena kedewasaan itu tidak datang dengan sendirinya. Kedewasaan itu tidak berjalan seiring dengan bertambahnya usia seseorang. I hope bahwa itu terjadi bahwa semakin dewasa, bertambahnya usia semakin dewasa. Pada kenyataannya enggak. Karena orang yang bertambah usia belum tentu bertambah dewasa. Menjadi dewasa tentu memerlukan waktu. Walaupun tidak selalu beriringan dengan waktu. Saya ulangi sekali lagi. Menjadi dewasa itu memerlukan waktu. Karena nggak ada orang yang hari ini baru lahir tiba-tiba menjadi bayi yang dewasa. Nggak ada. Dewasa itu memerlukan waktu. Tetapi dewasa itu tidak berjalan beriringan dengan waktu. Bisa katakan amin. Kita nggak pernah lihat bayi yang dengan kedewasaannya. Nggak ada. Kita nggak pernah lihat. Kita nggak pernah lihat bahwa kalau kita tanam benih mangga hari ini dan besok tiba-tiba dia sudah bertumbuh dan menghasilkan buah. Nggak ada, kita nggak pernah lihat. Karena dia perlu waktu untuk bisa menghasilkan buah dan menjadi dewasa. Menjadi dewasa adalah pilihan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ini ada poin penting yang saya mau bagikan pada hari ini, bahwa menjadi dewasa itu adalah pilihan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saya tulis sebuah quote begini. To become adult is a consequence of time. To become mature is a consequence of choice. Jadi menjadi orang yang dewasa secara fisik, secara eksternal adalah konsekuensi dari waktu. Anda diemin aja seseorang, Anda kasih makan aja terus, asal dia nggak mati gitu ya. Dia akan dewasa, tubuhnya akan besar dengan sendirinya. Itu adalah sebuah konsekuensi dari waktu. Tetapi untuk menjadi seseorang yang dewasa is a consequence of choice. Adalah konsekuensi dari sebuah pilihan-pilihan yang dia ambil di dalam kehidupan mereka. Jadi kedewasaan secara mental, secara pikiran, secara emosi, secara rohani adalah konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Tadi ingat saya katakan kita start di tempat yang sama. Semua kita termasuk saya, kita semua start di satu titik, yaitu titik ketidakdewasaan. Tapi dalam perjalanan kita, hidup kita, menuju titik akhir yaitu kedewasaan, pilihan-pilihan kita yang kita ambil dalam setiap langkah kehidupan kita, itu menentukan apakah kita akan finish di garis akhir sebagai orang yang dewasa yang segambar dengan serupa dengan Yesus, atau justru kita tidak sama sekali. Nah, hari ini saya mau bagikan bahwa di dalam konteks empowering dan leadership, apa yang kita perlukan untuk mencapai kedewasaan dengan standar tadi yang serupa dengan Yesus. Yang pertama, Anda boleh catat ini, yang pertama adalah dengan siapa kita terhubung. Kalau kita ingin menjadi dewasa, hal pertama yang kita harus perhatikan adalah dengan siapa kita terhubung. Itu menentukan bagaimana cara kita didewasakan. Jelas kalau kita tidak pernah terhubung dengan siapapun, tentu kita nggak akan
bertumbuh dengan baik, atau kita sebaliknya kita bertumbuh dengan sesuka hati kita. Seperti anak yang hidup tanpa orang tua di jalanan, ya tentunya akan hidup dengan sejadinya, sesukanya. Atau hidup tanpa seseorang yang punya otoritas di dalam kehidupannya, yang bisa membangun dan membentuk hidupnya. Seindah-indahnya sebuah taman, tentu akan lebih indah kalau sebuah taman itu adalah taman yang dirawat, yang dijaga, ditata dengan baik. Daripada menjadi kebun bunga liar yang bertumbuh sih, kelihatannya bertumbuh. Tapi wah, cabangnya kemana-mana. Tetapi kalau ada somebody terkonek dengan seseorang yang merawat, menjaga, men-trimming dengan baik, maka kumpulan dari bunga-bunga tadi itu akan menjadi sebuah taman yang indah tentunya. So we need someone, seseorang yang kita bisa terkonek dengan dia. Seseorang yang bisa mementoring kita, seseorang yang bisa membapai kita. Seseorang yang kita bisa look up to dengan dekat. Seseorang yang kita bisa punya hubungan dengan dia. Punya connectivity. Seseorang yang kita bisa punya accountability dengan dia. Seseorang di mana kita mau berada di bawah otoritas dari dia. Orang yang kita izinkan berbicara di dalam kehidupan kita. Orang yang bisa menasihati kita, yang bisa menegur kita. Orang yang bisa memberikan perspektif yang benar kalau cara berpikir kita lagi ngawur. Seseorang yang bisa, di mana kita bisa vulnerable, bisa terbuka dengan rentannya. Dan dia bisa menjadi seseorang juga yang vulnerable. Rentan terbuka dengan kita juga. Seseorang yang bisa melihat blind spot kita. Seorang yang bisa melihat potensi hidup kita. Orang yang bisa melihat masa depan kita. Orang yang memberikan kita kepercayaan. Orang yang memberikan kita ruangan untuk kita bertumbuh. Orang yang bisa memberikan kita kesempatan untuk melakukan kesalahan tanpa harus dihakimi. Seseorang yang mau memberikan kita kepercayaan, otoritas dan kuasa kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi bertumbuh, menjadi orang yang penuh dengan confidence dalam kehidupan kita. Inilah yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Dan inilah yang kita kerjakan sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Nah tentunya bahwa sebagai pemimpin, kalau bicara konteks gereja, bahwa mereka orang-orang ini bukan orang-orang yang sempurna. Mereka bukanlah orang-orang yang tanpa cacat dan celah. Mereka bukan orang-orang yang paling tahu semuanya. Mereka bukanlah orang yang paling bertalenta tentunya. Mereka bukanlah orang yang kebal dari pergumulan, kebal dari masalah. Mereka bukanlah orang yang mungkin yang paling pinter dan gak pernah buat salah. Mereka adalah orang yang mungkin pergumulannya jauh lebih berat daripada kita. Mereka adalah orang-orang yang mungkin sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada kita. Tetapi dia tetap mau memimpin kita, merangkul kita dengan sabar, menasehati kita, melayani kita, caring sama kita. Sehingga kita tetap menjadi orang yang jauh lebih baik. Di Filipi 4 ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pelajari, terima, dengar, lihat. Itulah yang kita lakukan kalau kita terhubung dengan seseorang yang memimpin kita dan yang memuridkan kita. Saya ulangi sekali lagi, pelajari, terima, dengar, lihat dari seseorang itu. Sehingga kita bisa punya model di dalam kehidupan kita. Di Ibrani 13 ayat 17, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, hendaklah kita menghormati dan menaati para pemimpin kita yang seiman, karena Allah memberi tugas kepada mereka untuk berjaga-jaga atas kehidupan rohani kita masing-masing. Dan mereka tahu bahwa nanti mereka akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. So, Bible mengatakan we need to
to honor, to respect, and to obey them. Kenapa? Karena Allah memberikan tugas buat mereka, orang yang kita terhubung dengannya. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga atas kehidupan rohani kita. Artinya bahwa dengan sengaja bahwa Allah memberikan seseorang atau orang lain yang berjaga-jaga atas hidup kita. Mereka yang menjagai kita, kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa mereka nantinya akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi hormat dan taatlah kepada mereka selalu supaya mereka melaksanakan tugas mereka dengan senang hati. Bukan karena kalau mereka bekerja dengan hati yang sedih, hal itu pasti tidak membawa berkat bagi kita. Wah, Alkitab jelas mengatakan bahwa biarlah mereka-mereka itu, pemimpin-pemimpin kita itu melaksanakan tugasnya, memimpin kita, memuridkan kita, mengempower kita dengan senang hati, bukan dengan sedih hati. Oh, ada ayatnya ya? Iya. Masa sih pemimpin bisa sedih? Iya. Kalau Anda belum pernah benar-benar pernah sedih sebagai seorang pemimpin, berarti Anda belum pernah benar-benar pernah memimpin. Sedih hati kenapa? Oh, mungkin karena kurang dihormati, mungkin karena kurang ditaati, mungkin karena kurang mau didengarkan, mungkin karena orang yang dipimpin banyak nggak mau dipimpin. Itu bisa memberikan sedih hati buat orang yang memimpin. Orang-orang yang dipimpin nggak mau didewasakan. Ketika kita tahu bahwa orang yang kita pimpin terikat dengan sesuatu, lalu kita udah kasih tahu, kita udah nasihati, kita sudah doakan, tetapi dia jatuh lagi di hal yang sama. Pemimpin sedih loh. Bukan curhat ya nih ya. Ini sedih. Kenapa? Karena Anda memimpin. Anda diberikan tugas oleh Allah untuk memelihara atau menjaga kerohanian dari mereka. Walaupun tanggung jawab sepenuhnya adalah tetap di orang itu sendiri. Tapi kita sedih as a leader. Kenapa ya kok kayak gitu? Pada akhirnya Alkitab justru menuliskan bahwa yang dirugikan bukanlah sang pemimpin yang sedih itu tadi. Tapi justru Alkitab mengatakan bahwa yang dirugikan adalah mereka yang dipimpin. Yang membuat pemimpinnya bersedih. Nah kan ajaib kan? Mestinya kan yang dirugikan yang bersedih ya. Tapi Alkitab enggak gitu loh. Dia tulisnya bahwa justru yang tidak mendapat manfaat, yang dirugikan justru adalah orang yang membuat sedih. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa kalau mereka bekerja dengan hati yang sedih, itu tidak membawa berkat buat kita. Kita nggak terima berkatnya. Kenapa? Karena kita nggak jadi dewasa. Hidup kita ya akan begitu-begitu aja. Pernah nggak Anda ketemu seseorang hari ini, berapa tahun yang lalu sampai hari ini, Anda nggak pernah lihat ada pertumbuhan di dalam kerohanian dia, begitu-begitu aja. Atau mungkin malah merosot jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena pertama dia nggak tahu bahwa dia harus dipimpin dan dimuridkan. Kedua, mungkin dia Tuhan sudah pernah kirim orang-orang untuk memimpin dia, tetapi dia menjadi orang yang sulit dipimpin. Maka pada akhirnya tidak membawa berkat buat diri dia. Dia nggak bisa bertumbuh di dalam kehidupan kerohaniannya. Nah sebaliknya buat orang yang memimpin itu tadi, Tuhan telah memberikan petunjuk buat kita semua di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 dan ayat kedua di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, saya meminta perhatian kepada para pemimpin jemaatmu. Saya menulis ini sebagai rekan pemimpin dan sebagai orang yang sudah menyaksikan sendiri penderitaan Kristus dan yang akan turut juga diagungkan apabila keagungan Kristus diperlihatkan kepada mereka. Saya minta dengan sangat supaya kalian mengembalakan kawanan domba yang diserahkan Allah kepadamu. Gembalakanlah mereka dengan senang hati. Sebagaimana diinginkan oleh Allah, dan janganlah dengan berat hati. Jangan pula melakukan pekerjaanmu guna mendapat keuntungan, melainkan karena kalian sungguh-sungguh ingin melayani. Di dalam ayat 3 ayat 4 yang dikatakan, janganlah bertindak sebagai penguasa terhadap mereka yang dipercayakan kepadamu,
melainkan jadilah teladan untuk mereka. Dan pada waktu gembala agung itu datang nanti, kalian akan menerima mahkota yang gemilang, yang tidak akan pudar kegemilangannya. Gembalakanlah mereka dengan senang hati. Dengan kata lain, pimpinlah mereka dengan senang hati. Jangan dengan berat hati. Kenapa memimpin bisa dengan berat hati? Karena mungkin karena terpaksa. Karena mungkin karena dengan hati yang tidak mau melayani dengan baik. Karena as a leader sangat tergoda untuk justru bukan melayani, tetapi justru inginnya dilayani. Dikatakan jangan cari keuntungan dari orang yang kita pimpin. Sungguh-sungguh ingin melayani. Jangan memimpin seperti penguasa, seperti seorang yang tirani. Sebagai raja di dalam terjemahan lainnya. Tapi memimpinlah dengan teladan. Seperti halnya Yesus telah meneladani setiap kita. Dan yang terakhir dikatakan, para leaders di tempat ini, mungkin kita nggak pernah memusingkan, kita mungkin nggak pernah pikirin, tetapi Alkitab jelas katakan, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pada waktu Yesus datang kembali, para pemimpin-pemimpin itu akan menerima rewardnya. Kita mungkin nggak pernah pikir, udahlah aku memimpin karena aku memang dipanggil Tuhan. Mungkin kita nggak pernah pikirin, tetapi Tuhan nggak pernah melupakan jeripaya usaha dari setiap anak-anaknya untuk mengembalakan domba-dombanya. Saya mau sampaikan kepada Anda, kalau Anda belum ketemu yang model begini, cari dan temukan. Kalau Anda belum ketemu orang yang bisa mengempower Anda, cari dan temukan. Jangan buang-buang waktu, habisin dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dari COVID belum ada, sampai COVID ada, sampai nanti vaksin datang. Tetap aja lewatin musim ini gak ada satu yang berubah dalam kehidupan kita. Coba make sure ambil sebuah keputusan kalau Anda belum menemukan ini. Dan Anda belum ketemu seseorang yang dimana bisa terhubung dan benar-benar terhubung ya. Dan Anda izinkan seseorang berbicara dalam hidupmu. Do it right now. Cari, temukan seseorang itu. Dan tinggal pilihannya Anda mau izinkan dia berbicara gak dalam kehidupan Anda. Dan Anda mau mendengarkannya sehingga Anda bisa jauh lebih baik. Poin yang kedua, kalau tadi siapa yang kita terhubung dengannya. Kedua adalah di mana kita berada. Itu menentukan kedewasaan kita. Menjadi dewasa itu perlu lingkungan yang tepat. Karena lingkungan itu menentukan bagaimana cara kita berpikir. Kalau kita kumpul dalam lingkungan orang-orang yang kalah, maka cara berpikir kita ada seperti orang yang kalah. Tapi kalau kita kumpul di dalam orang-orang yang menang, maka cara berpikir kita akan punya cara berpikir yang menang. Jadi lingkungan itu adalah orang-orang yang mengelilingi kita, teman-teman kita, rekan sejawat kita. Dalam konteks gereja ini adalah apakah Anda tertanam di dalam home? Anda dikelilingi nggak oleh orang-orang dari home member lain yang menjaga hidup Anda? Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 di dalam terjemahan NLT-nya dikatakan, a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken. Artinya gini, seseorang yang bisa berdiri sendiri itu, bisa diserang dan dikalahkan. Tapi dua orang yang saling berpunggungan, back to back itu saling menjaga dan menaklukkan. Tiga bahkan lebih baik lagi, karena kenapa? Karena tali yang dikepang tiga tidak mudah diputuskan. Terkadang kita lupa prinsip ini. Bahwa kalau dengan sendirian tidak membuat kita jauh lebih baik. Saya ulangi sekali lagi. Dengan sendirian tidak membuat kita lebih baik. Bahkan Alkitab dikatakan bahwa kita bisa diserang, attack and defeated. Kenapa? Karena gak ada yang jagain itu kita. Gak ada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bisa nginget kita. Bro, gue kayaknya udah lalat lu lama banget ya gak datang ke gereja. You need help? Lu butuh bantuan gak? You need prayer gak? Saya mau katakan begini, berdoa sendiri sama berdoa sendiri ditambahi oleh sepasukan orang yang mendoakan Anda, jauh. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa ada orang-orang yang mensupport Anda. I'm not alone. Saya nggak sendirian. Ada orang-orang yang mendoakan saya.
Tapi kalau kita sendirian, bisa nggak berdoa? Bisa. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kalau 2 atau bahkan 3 jauh lebih baik. Kenapa? Karena tali yang 3 dikepang menjadi 1 sulit untuk dipatahkan. Jadi semakin digabung berhidup bersama-sama dalam lingkungan yang sama, semakin kuat, semakin tidak mudah dipatahkan. Saya ambil ilustrasi lain, kalau Anda punya sapu lidi di rumah, 1 batang lidi Anda patahin aja, gampang banget. Semakin banyak jumlah lidinya Anda coba patahin, gak akan bisa. Anda tahu gak sapu lidi? Kalau 1 cetek patah ya, 2 mungkin masih bisa dengan tenaga. 3 makin susah, 4 makin susah, 5 makin susah. 1 genggam batang lidi, coba Anda patahin gak akan pernah patah. 1 pun juga gak akan pernah patah. Are you with me? Pernah gak ngeliat Anda patahin 1 batang, sapu lidi penuh dengan batang-batang lidi, lalu waktu Anda tekuk gini ada yang patah 1? Gak ada. Tapi kenapa kalau 1 gampang banget? Alkitabiah loh sapu lidi. Anda ngerti maksud saya? Kita perlu orang-orang lain yang mengelilingi hidup kita. Pastor, di dalam lingkungan ini kan masalahnya seringkali gak semua orang dewasa kan? Iya, bener banget. Di dalam lingkungan tadi, dalam home itu memang gak semua orang dewasa di situ. Mungkin ada orang yang gak dewasa juga, orang yang ngejengkelin juga, orang yang ngeselin juga, yang nyebelin kita. Gak semua orang bisa support kita mungkin, yes benar. Tapi saya mau katakan justru pada saat kita tetap berada di situ, orang yang model begitu punya andil peranan untuk juga mendewasakan hidup kita. Gak ada yang amin? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan berpikir bahwa hanya orang yang dewasa aja yang mendewasakan kita, tapi justru mau ada orang-orang yang nyebelin. Dan kalau kita tetap terus ada di situ, orang-orang seperti itu juga yang mendewasakan hidup kita. Contohnya kalau dalam kehidupan gereja, ini banyak sekali prakteknya. Hari ini tertanam dalam satu gereja, tapi karena 1-2 hal keluar dari gereja itu. Kenapa? Karena mungkin konflik, slack dengan seseorang, tension dengan seseorang. Tersinggung mungkin dengan, mungkin pendetanya kah, mungkin gembalanya kah, mungkin pemimpinnya kah, atau anggota pelayanannya kah. Tersinggung, marah, keluar dari gereja itu. Lalu dengan keadaan marah, pindah ke sebuah gereja. Tertanam lagi di situ dengan kondisi yang sama. Saya mau katakan, nggak lama, nggak perlu waktu lama, sebentar dia pasti keluar lagi dari situ. Dengan kondisi yang marah, lebih marah lagi. Pindah lagi ke satu, lama-lama punya kemarahan, punya kepahitan, lama-lama akhirnya bilang bahwa semua gereja mah sama. Di seluruh gereja Balikpapan gue udah dari A sampai Z gue udah datengin semua. Semua gereja sama. Pertanyaan saya, gereja yang sama apa Andanya tetap sama? Gak pernah berubah. Masalahnya bukan masalah gerejanya, masalahnya diri kitanya. Are you with me? Akhirnya yang di Alkitab katakan yang mengalami kerugian, yang tidak mendapatkan berkat siapa? Ya kita sendiri. Kenapa? Karena kita terus berpindah. Cari yang sempurna, cari yang baik. Gak pernah ketemu, orang masalahnya di kita kok. Kitanya gak pernah dewasa. Dinasehati baper. Ya kapan dewasanya? Are you with me? Belajar mengasihi itu tidak selalu di tempat di mana orang-orangnya itu penuh dengan kasih. Selalu menyenangkan, selalu manis. Catat baik nih. Anda gak ada yang nyatat nih, kayak saya lihat nih. Catat dengan baik, belajar mengasihi itu tidak harus selalu di tempat orang yang menyenangkan. Karena kalau semua orang menyenangkan, mengasihi itu hanya cuman mulut. Tapi pada saat orang lagi nyebelin, kesel banget, gue pengen gue jitak. Tapi di situ Anda berasa bahwa have to love him. Why? Karena gue juga nyebelin sebenarnya. Di mata Tuhan gue nyebelin banget jadi orang ini.
banyak buat salah, banyak ini itu, banyak nggak taatnya, banyak nyelenehnya, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Itulah yang Yesus praktekkan dan ajarkan buat setiap kita. Anda dengar baik ini, ini catat nih, Anda buat rumus buat Anda pulang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, katakan amin. Tapi kita harus berusaha menjadi orang yang menyenangkan. Bukan nyebelin, bukan jutek, bukan ngeselin. Saya ulangi sekali lagi, kita memang gak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita harus berusaha menjadi orang yang menyenangkan. Lah kalau Anda orang yang nyebelin, siapa yang mau berteman sama Anda? Maka dimanapun Anda berada, Anda yang bergumul di situ. Anda pikir orang lain bergumul, Anda yang lebih bergumul. Kenapa? Anda harus pindah lagi di kelompok ini, pindah lagi ke kelompok itu. Catat baik lagi nih, tips ini beberapa hal nih, praktikal yang sering terjadi. Kalau kita sedang kesel, sebel, atau kita dengan tingkah laku seseorang, atau keputusannya, atau kebiasaannya, atau postingannya di Instagram. Kalau dia posting, gue enak banget melihatnya. Anda harus ingat ini, catat baik nih. Kita gak harus suka dengan seseorang, tetapi kita tetap harus mengasihi dia. Anda gak harus suka sama seseorang, tapi tetap Anda harus bisa mengasihi dia. Apa bedanya, Pastor? Ya beda. Suka itu berarti Anda senang melihat sisi yang baik dari seseorang. Tapi mengasihi artinya Anda melihat sisi yang buruk dari dia, tetapi Anda tetap mau melayani dia, Anda tetap mau melayani dia, Anda tetap caring dengan dia, Anda tetap memuridkan dia, Anda tetap memberikan keuntungan buat dia. That's what I call love. Kalau cuma suka aja, ya lagi baik, lagi bagus, gue suka ya, bilang ngeliat dia ya. Tapi pas lagi nyebelin ya, Anda bisa gak tetap mengasihi dia? Makanya tanpa Anda sadari, ini adalah misi dari gereja ini. This is our mission. To build a relevant disciples with love. Jadi membangun murid-murid yang relevan dengan kasih. Walaupun orang yang kita muridin nyebelinnya minta ampun, tetapi kita have to love him atau love her. Dan semua pemimpin katakan, amin. Dengan sabar merangkul. Tadi makanya saya udah apresiasi di awal kan. Makanya saya berikan apresiasi buat para pemimpin di tempat ini. Kenapa? Karena Anda tetap melakukannya. Walaupun orang yang Anda pimpin, kadang-kadang kita gak bisa tidur, tengah malam kita terbangun, tiba-tiba kita pengen doain dia. Mungkin orang yang didoain juga gak sadar bahwa dia didoain, dipikirin. Tapi kita hanya kepikiran terus. Makan jadi gak enak. Ini kenapa ya dia? Ini gimana ya? Gimana? Yang mengerti katakan amin. Nah kalau yang ketemu begini, saya kasih tipsnya buat Anda. Kalau Anda ketemu yang model begini nyebelin nih. Apa yang Yesus katakan? Doakan, ampuni, berkati. Maka Anda yang akan diuntungkan. Masa sih begitu? Iya, Alkitab katakan seperti gitu. Kalau orang nyebelin nih kita ikut marah, baper, ngambek juga. Nggak perlu jadi orang Kristen. Orang dunia bisa lakukan. Tapi justru sebagai anak-anak Tuhan. Kita justru ketika kita hadapin seperti itu. Bisa gak kita doain dia? Bisa gak kita release blessing buat dia? Bisa gak kita release forgiveness buat dia? Itu adalah tanda kekristenan yang sejati. Bisa katakan amin. Nah pilihannya buat kita adalah apakah kita mau cari rumah yang tepat, di mana setiap kita bisa tertanam dan menjadi dewasa di situ. Settling down, cari di mana kelompok kecilnya. Kalau di gereja ini adalah home. Nah buat Anda yang belum menemukan gereja lokalmu, saya selalu katakan, sering saya katakan ini. Anda gak harus tertanam di GKS. Di luar ini banyak gereja yang bagus-bagus. Yang kuat, yang solid. Temukan lingkungan yang tepat buat Anda di mana Anda bertumbuh. Bukan sekedar ibadah saja. Kalau Anda yang lagi online dan Anda belum ketemu gereja lokal dimanapun Anda berada dengerin ini. Temukan gereja lokal di mana Anda bisa tertanam dan bertumbuh di situ. Dan jangan cari yang sempurna, karena gak ada gereja yang sempurna.
Tapi carilah Anda tahu bahwa you feel, Anda tahu bahwa dituntun oleh Tuhan, Anda tahu bahwa yes, this is my home, this is my church, this is my family. Di mana saya bisa bertumbuh, saya didewasakan, saya dimuridkan, saya dipercaya, saya di-empower. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita makan, itu menentukan kedewasaan. Makanan rohani apa yang kita makan setiap harinya, setiap minggunya. Pengajaran yang model apa, dan itu yang membentuk dan menentukan mindset kita. Sebagai orang Kristen terkadang mungkin Anda kurang memperhatikan apa yang Anda makan atau makanan apa yang Anda makan. Makanan rohani apa yang Anda makan. Susu adalah awal-awal hal yang bagus untuk awal-awal kelahiran baru. Tetapi kalau kita sudah bertumbuh di satu titik tertentu, sebenarnya kita membutuhkan lebih daripada susu. Kita butuh makanan solid dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kurang menyadarinya, Anda kurang menyadarinya, maka Anda bisa tiap hari, tiap minggu minumnya makannya susu terus. Tanpa ada sadari, maka sudah bertahun-tahun, kenapa dia cara berpikirnya, nggak pernah sadar bahwa cara berpikir gue sebenarnya nggak bertumbuh gitu. Kenapa temen gue di gereja itu baru sebentar bakal bertobatnya lebih lambat dari saya, kenapa dia udah dewasa banget ya cara berpikirnya? Kenapa dia jadi bisa nasehatin gua? Kenapa dia lebih matang ya? Kenapa? Karena kita kurang memperhatikan apa yang kita makan. Alkitab mengatakan bahwa sampai kurun waktu tertentu harusnya kita sudah menjadi pengajar, Alkitab katakan. Kalau ditinjau dari sudut waktu. Tetapi kita masih memerlukan susu. Berarti apa? Makanannya salah. Selama ini makanannya gak pernah mendewasakan kita. Makanannya gak pernah memperbesar mindset dan cara berpikir kita. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 dalam terjemahan Saudara Indonesia dikatakan begini. Memang sekarang sudah waktunya bagi kalian untuk menjadi guru, menjadi ngajar. Kalau dalam konteks saya mungkin dikatakan jadi pemurid yang memuridkan orang lain. Tetapi sampai sekarang kamu masih memerlukan orang lain untuk mengajar kalian tentang dasar-dasar dari firman Allah. Kalian masih sama seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan yang keras. Karena siapa yang masih minum susu saja berarti dia masih bayi. Orang yang seperti itu belum siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi karena belum terlatih bagaimana caranya membedakan ajaran yang memimpin kepada hidup benar dari ajaran yang menyesatkan. Sedangkan orang-orang yang dewasa secara rohani siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi karena mereka sudah melatih diri mereka untuk membedakan antara ajaran benar dan ajaran yang jahat. Kita harus tahu ada ajaran-ajaran yang lebih tinggi untuk mendewasakan kita secara rohani. Jadi artinya semua pengajaran gak sama. Ada pengajaran yang jauh lebih tinggi yang mendewasakan kita. Kita perlu mengingininya, kita perlu kepengen itu. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh terus. Mungkin Anda sudah mencapai satu titik kedewasaan dan yang disampaikan ya mungkin untuk level itu oke. But satu titik level Anda mungkin udah gak di situ dan you need something that more solid for your spiritual life. Kok Pastor bisa ngomong itu? Karena saya pernah alami. Di satu titik awalnya bergairah, wah, tapi sampai satu titik, loh kok kayaknya yang gue dapet itu aja ya. Kok kayaknya semangat yang tadinya kita bergairah lama-lama jadi kayak, ini apa gue kehilangan kasih mula-mula ya? Kadang-kadang hati-hati loh, belum tentu juga. Gue datang kok gue biasa aja ya? Gue datang kok gue biasa aja ya? Dan saya tahu pengajarannya more solid, dan saya pada waktu saya pergi ke situ, saya bilang, wow, ini yang gue cari nih. Nah akhirnya saya duduk tertanam di situ, nah, akhirnya saya bilang, wow, tiap minggu bergairah lagi kita. Apakah yang itu salah? Enggak, saya nggak pernah bilang itu salah. Kenapa? Karena manusia itu bertumbuh kan dari waktu ke waktu kan. Kecuali Anda juga ikut nggak bertumbuh di situ, stagnan. Atau memang ada orang-orang khusus yang didesain untuk di situ.
Tapi buat kita yang keep growing, kita mesti belajar. As a church, saya juga harus keep growing. As a church, as a pastor, saya harus keep growing. Saya harus punya waktu belajar, saya harus punya waktu duduk dengerin khotbah orang lain. Saya harus ikut conference, saya harus ikut webinar, saya harus baca buku. Kenapa? I have to keep growing. Karena Anda nggak mau kan kalau saya khotbahnya itu mulu tiap minggunya. Lama-lama seperti yang tadi saya katakan, Anda tertidur di sini, besok Anda malas lagi datang ke gereja. Males lah datang ke GKS. Jadi saya ngomong gini buat saya juga gitu. Bener apa bener? Kan kalau Anda ini pastor ngomong ini mulu. Kayak kaset rusak diulang lagi. Mungkin saya ngomong dewasa ini juga udah nggak tahu, setiap tahun saya pasti ngomong tentang kedewasaan. Tetapi saya mencoba untuk ambil dari angle-angle yang lain, perspektif yang lain, yang jauh lebih luas. Sehingga kita bisa, oke, saya sudah dapat gambaran yang lebih jelas tentang kedewasaan. Tapi saya nggak bisa bicara tentang satu topik dan itu mulu yang bagikan. Ibrani 6 ayat 1 dikatakan dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, jadi oleh karena kita memerlukan ajaran-ajaran yang memimpin kalian kepada kedewasaan rohani. Jadi ada ajaran-ajaran yang memang memimpin kita kepada kedewasaan rohani. Saya tidak mau lagi mengulangi ajaran-ajaran dasar tentang Kristus kepada kalian. Berarti ajaran itu pernah diajarkan. Penting gak? Penting. Di gereja ini juga kita mengajarkan dasar-dasar itu. Marilah kita sekarang meningkat kepada ajaran-ajaran lebih tinggi. Jadi saya tidak akan mengulangi ajaran-ajaran dasar ini tentang pertobatan dari segala macam perbuatan yang sebenarnya membawa kalian kepada kematian rohani, tentang percaya kepada Allah. Tentang perbedaan baptisan agama Yahudi, baptisan Yohanes dan baptisan sebagai pengikut Kristus. Tetapi berbagai macam pemberkatan dengan meletakkan tangan, tentang keyakinan kita dan bahkan orang-orang mati akan hidup kembali, tentang hukuman yang selama-lamanya akan diberikan kepada Allah pada setiap orang yang berbuat kejahat. Ayat ketiganya, jadi atas pertolongan Allah biarkan saya memberikan ajaran yang lebih tinggi yang bisa mendewasakan rohani kita. So ajaran, makanan yang kita makan itu menentukan kedewasaan kita. Nah, apa ajaran yang lebih tinggi atau yang dikatakan makanan yang solid yang mendewasakan kita? Menurut saya ini pendapat saya. Ada 3 hal. Yang pertama ada catat, ajaran yang bisa membuat setiap kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan secara pribadi. Kalau Anda dengar sebuah pengajaran yang membuat dan mendorong Anda, semakin Anda mengenal Tuhan lebih dalam dan mengasihi Dia lebih dalam. That's a solid food. Yang kedua adalah ajaran yang semakin memperbaharui dan merubah mindset kita. Sehingga kita menjadi semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Mindsetmu berubah. Ada something that di-adjust dalam pikiran kita. Oh, cara pandang gue berubah nih sekarang nih. Itu adalah pengajaran yang mendewasakan. Yang ketiga adalah ajaran yang memberikan kita nilai tambah. Added value dalam hidup kita. Membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagai anak-anak Tuhan. Ada sesuatu yang ditambahkan di dalam diri kita. Ajaran yang membuat kita loving people more, serve God more, lead people more. Itu adalah pengajaran yang terus memberikan kita nilai tambah di dalam kehidupan kita. Ada aspek-aspek di dalam kehidupan kita yang penuh dengan pengajaran di situ. Yang membuat kita bisa menguasai hidup kita dengan baik. Menguasai hidup penuh dengan hikmat. Maka kadang orang berpikir bahwa ngapain sih pengajaran keuangan ada di dalam gereja? Justru pengajaran keuangan itu ada aspek penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita nggak bisa kelola uang dengan baik, gimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain misalkan? Kenapa sih pengajaran pernikahan itu penting dalam? Kenapa? Jangan sampai kita getol pelayanan tapi pernikahannya babak belur, nggak jadi teladan. Nggak jadi gimana orang bisa look up to our marriage misalkan. Kalau misalkan kita gak bisa mengelola pernikahan kita dengan baik. Are you with me? Saya harap Anda bisa diberkati sore hari ini. Jadi pilihannya adalah apakah kita mau makan makanan yang lebih solid lagi sehingga mindset kita
terus diperbaharui. Menjadi dewasa. Kesimpulannya, saya tutup dengan ini. Kita tahu bahwa hidup kita nggak selalu mudah ya. Apalagi dalam situasi yang seperti ini, tantangan datang, masalah datang, season lagi COVID, pergumulan datang. Ini namanya proses hidup. Proses hidup itu mendewasakan kita, katakan amin. Tetapi sebaliknya proses hidup itu bisa menghancurkan hidup kita. Hidup itu kan ada proses ya, tapi proses itu bisa mendewasakan kita, sebaliknya juga bisa menghancurkan kita. Itu tergantung dari pilihan yang kita buat. Kita justru mau buat diri kita hancur, atau justru membuat diri kita menjadi dewasa. Anda dengar baik ini. Kalau kita sedang dalam proses kehidupan yang sehari ini mungkin gak baik dalam kehidupan kita. Kalau kita terhubung dengan orang yang tepat, kalau kita berada di dalam lingkungan yang tepat, kalau kita terus makan makanan yang solid, justru proses yang kita hadapi itu akan mendewasakan kita. Tapi kalau pada saat kita menghadapi masa proses kehidupan, kita sendirian, kita gak punya lingkungan yang tepat yang menjagai kita, dan kita gak punya makanan solid yang bisa membuat kita punya mindset yang benar, maka proses yang kita hadapin itu bisa justru menghancurkan hidup kita. Makanya pada akhirnya ada kecewa, ada pahit sama Tuhan, marah sama Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan iman. Anda baca sesuatu? Jadi saya katakan bahwa konsekuensi kedewasaan itu adalah konsekuensi dari sebuah pilihan. Dan pilihan-pilihan yang kita buat. Jadi kita harus membuat sebuah keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Dan keputusan itu mengarahkan kita kepada kedewasaan. Saya kalau ada keputusan penting dalam hidup saya selalu tanya sama mentor saya. Saya tahu, ini kayaknya gue gak bisa nih, ini saya mesti tanya. Keputusan yang saya tahu kalau saya ambil ini, mungkin dampaknya akan jauh. Makanya kalau Anda terhubung dengan seseorang atau Anda dalam lingkungan kelompok yang tepat, Anda bisa sharing. Gue mau pindah ke kantor nih, pindah kerja nih. Lu mau kemana? Mau pindah ke I don't know, saya mau pindah ke sebuah daerah di situ. Kenapa begitu? Ya habis tawarannya menarik. Maka kalau Anda terhubung dengan tepat, dengan orang yang tepat, berada di lingkungan yang tepat, mereka akan memberikan hikmat buatmu, wisdom buat itu. Gue mau pindah kerja nih, pindah kemana? Ke itu. Waduh jangan di situ. Temen gue bilang di situ mah gak bagus. Ada temen yang kasih tahu. Anda bisa aware, oh iya. Daripada sendirian, buta, gak tahu apa-apa. Udah tinggalin pekerjaan itu, masuk ke situ, gak taunya masuk lubang buaya di situ. Ngerti gak maksud saya? Gue mau nikah nih sama orang. Siapa? Sama si Anu. Kalau Anda punya orang yang terhubung dengan Anda dengan baik, mementoring Anda, punya lingkungan yang tepat, maka mereka akan bisa memberikan referensi yang baik. Saya nggak tahu Anda, kalau Anda yang udah cukup lama tertanam di sini, Anda tahu, kalau di kelas man and woman relationship saya selalu bilang, kalau Anda lagi PDKT dengan seseorang, ajak ke home, ajak yang hangout. Dulu ya, kali ini kan hangout ngeri-ngeri sedap nih, karena nggak boleh kumpul rame-rame. Ajak hangout, ajak teman-temanmu, ajak homemu. Jangan berduaan mulu. Kenapa? Pada saat lagi ngobrol terus, tanya sama leadermu, tanya sama membermu. Menurutmu gimana dia? Kelihatannya orangnya sih oke sih. Atau bilang, jangan gila, pelit begitu. Aduh medit, kemarin gue mau beli ini aja. Nah, Anda bisa tahu, oh gila temen gue aja yang gue percaya aja ngomongnya udah begini. Tanya leadermu, kayak enggak deh, dia gak tertarik sama hal-hal rohani. Kemarin saya lihat di gereja, malah main game di gereja. Kok kamu tahu? Iya kan saya lagi melayani asyir di belakang. Saya lihat dah siapa yang main game, siapa yang dengar khotbahnya atau khotbah. Lagi khotbah baca berita. Dia gak tertarik sama perkara rohani. Masa sih begitu? Iya. Coba kalau gak ada orang yang ngasih tahu Anda, gak ada orang yang terhubung. Ini hal simple. Are you with me? Terakhir. Ayat terakhir di Kolose 1 ayat 28.
ayat 29. Kristus itulah yang kami beritakan kepada setiap orang. Kami mengingat dan mengajarkan mereka semua dengan segala kebijaksanaan. Tujuan kami ialah supaya setiap orang dapat dibawa kepada Allah sebagai orang yang dewasa dalam hal-hal rohani karena sudah bersatu dengan Kristus. Untuk mencapai hal itu saya bekerja keras. Kita semua bekerja keras. Saya berjuang dengan seluruh tenaga yang diberikan Kristus kepada saya dan bekerja di dalam diri saya dengan penuh kuasa. Tujuan Allah dan tujuan kita sama di gereja ini, membawa setiap orang kepada Allah sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani. Di-empower setiap orang-orang supaya mereka tampil di hadapan Allah jadi orang-orang yang dewasa. Kenapa? Karena mereka sudah bersatu dengan Kristus. Amin. Anda baca sesuatu sore hari ini? Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini. Ada satu lagu lama tadi pagi, waktu saya merenungkan ini, tiba-tiba lagu itu muncul dalam hati saya. Saya mau kita menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh dengan segala hati kita. Karena ini adalah relevan dengan apa yang kita bagikan, yang saya bagikan pada hari ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Katakan ku mau. Mau seperti-Mu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kamu sing one more time. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, Memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Kamu raise your hand, angkat tanganmu, katakan ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Hari ini saya mau berdoa buat setiap Anda. Anda yang nonton di rumah, dimanapun Anda berada, maupun Anda yang ada di ruangan ini ibadah offline. Kalau Anda mau jadi orang yang komitmen dengan pertumbuhanmu, sehingga hidupmu semakin dewasa dari waktu ke waktu, saya mau mendoakan Anda taruh tangan kananmu di dada. I just want to pray for you. Anda yang komitmen yang berkata, aku mau terus dewasa, aku mau ngambil setiap keputusan dan pilihan di dalam kehidupanku yang terus membawa aku semakin dewasa, semakin serupa dengan Yesus. This is not about the song. Ini bukan sebuah nyanyian yang kita nyanyikan. We can sing this song every week di gereja. Tapi kalau kita nggak membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan kita, maka nyanyi lagu pun nggak membuat kita menjadi dewasa, nggak membuat kita mencapai kedewasaan. Tapi saya mau supaya lagu ini menjadi rema setiap kita. Kita pulang, lagu ini tancap di dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita ingin menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Bapak, aku berdoa untuk setiap mereka yang berkomitmen hari ini mau menjadi pribadi yang mau terus didewasakan. Tuntun setiap kami sehingga kami terus bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami. Ada begitu banyak hal dalam kehidupan kami hari demi hari, di mana setiap kami harus bisa mengambil keputusan.
Kami berdoa, tolong kami sehingga setiap keputusan yang kami ambil, pilihan yang kami ambil bisa membuat kami semakin segambar dan serupa dengan-Mu. Kalau hari ini kami belum memiliki orang yang dimana kami boleh terhubung, yang boleh kami izinkan berbicara dalam kehidupan kami, seseorang yang dewasa, lebih dewasa dari kami, yang mementoring kami, membapai kami mau terbuka hati kami untuk bisa memilih orang yang tepat Tuhan, sehingga setiap kami boleh terus didewasakan, mengizinkan ada hikmat-Mu yang boleh mengalir melalui hidupnya kepada setiap kami. Dan kalau kami belum berada dalam lingkungan yang tepat, kami mau memutuskan hari ini untuk planted di dalam kelompok yang tepat, di dalam kelompok kecil yang tepat, di mana setiap kami bisa dipagari oleh orang-orang, teman-teman yang sehat, yang terus mendukung kami, mendoakan setiap kami. Dan kalau kami sudah punya orang-orang yang tepat dan berada di lingkungan tempat, kami berdoa dan kami bersyukur biar kami juga bukan menjadi orang-orang yang hanya dilayani atau orang-orang yang dipimpin, tapi kami melangkah terus maju menjadi orang-orang yang satu hari kami melayani dan memimpin orang lain. Kalau hari-hari ini kami sadar bahwa kami selama ini mungkin kami tidak memperhatikan apa yang kami makan secara rohani. Kami mau lebih aware hari ini. Kami mau makan makanan yang solid, makanan-makanan yang mendewasakan kami, sehingga kami nggak menjadi anak-anak yang terus diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, tapi kami menjadi orang-orang yang bisa menerima dan punya sound doctrine di dalam kehidupan kami, dan kami terus menjadi orang-orang yang dewasa. Kalau kami bukan hanya ambil makanan rohani dari gereja ini saja, tapi kami mungkin dengar dari YouTube, kami baca buku, Roh Kudus tolong kami, tuntun kami, sehingga kami boleh makan makanan yang tepat, yang bisa menyehatkan dan mendewasakan setiap kami. Terima kasih Bapak, juga bagi jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan, kalau mereka di kota di mana mereka berada, mereka belum menemukan gereja lokal yang tepat di mana mereka harus tertanam, dan untuk tertanam, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin ketemu orang yang tepat, sehingga dimanapun mereka berada, mereka menemukan rumah rohani mereka di mana mereka bisa bertumbuh. Mungkin gak harus gereja yang besar, atau mungkin juga bisa jadi sebuah gereja yang besar. Tapi apapun itu, kami percaya bahwa Engkau akan menuntun setiap mereka menemukan lingkungan dan kelompok yang tepat, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk setiap kami, kalau kami yang hadapi tantangan-tantangan hari ini yang mungkin masih kami rasa begitu berat buat setiap kami, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan, pekerjaan, bisnis. Tuhan yang menjadi penolong kami, breakthrough buat setiap kami. Tuhan bukakan jalan dan berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengambil langkah dan keputusan yang tepat di dalam setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Indonesia, kami lepaskan berkat buat Indonesia, buat Balikpapan. Kalau hari-hari ini berita mungkin tidak menjadi lebih baik, karena begitu banyak penambahan orang yang positif COVID, tapi kami terus berdoa gak berhenti-hentinya untuk melepaskan kesembuhan buat setiap mereka yang mengalami positif COVID. In Jesus name, mereka boleh mengalami kesembuhan secara supranatural di dalam nama Yesus. Dengan kekuatan dan kesehatan buat para tim dokter dan tim medis yang ada, sehingga mereka boleh melayani dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak buat pemerintahan kami, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, sehingga keputusan itu bisa membuat kami menjadi jauh lebih baik. We thank you Lord for the vaccine. Bersyukur untuk vaksin yang telah ditemukan dan akan segera diproduksi massal. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang telah Kau kerjakan buat setiap kami. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang terus bekerja keras untuk membuat kita menjadi dewasa mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.